Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ayuni Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Kanita Azahra dengan NIM 666124013 untuk mempresentasikan sedikit riset implementasi e-governance dalam organisasi publik yaitu KPPPA dalam kerangka IT Governance Well and Rules, di mana yang pertama, IT itu dijadikan sebagai alat strategis untuk dapat mendukung pelayanan dan juga program KPPA secara digital. Lalu arsitektur sistem ini dibangun secara terintegrasi berbasis cloud, diantaranya adalah pusat dan juga daerah, di mana infrastruktur ini dapat mencakup jaringan, server, dan juga keamanan cyber yang terpusat, di mana penggunaan aplikasi seperti SIMPAC, SIMPD, atau e-Office dan juga layanan pengaduan ini dapat mendukung proses kerja organisasi dan juga investasi yang diprioritaskan kepada layanan publik, penguasaan infrastruktur, dan juga inovasi digital. Masuk ke dalam sub berikutnya yaitu perilaku KPPA dan juga pengaduan teknologi informasi, di mana KPPA ini mendorong efisiensi anggaran dalam memanfaatkan teknologi informasi. Fokus utama penggunaannya ini adalah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, budaya inovasi, kolaborasi, dan juga akuntabilitas dan pengambilan keputusan di dalam organisasi yang berbasis data, di mana KPPA di sana akan terus mengembangkan adopsi yang dimulai dari sosialisasi dan juga peningkatan literasi digital ASN dengan implementasi sistem yang dilakukan secara bertahap untuk dapat melalui evaluasi, uji coba, hingga penerapan secara penuh. Lalu kita masuk ke dalam sub berikutnya yaitu strategi KPPPA berdasarkan 6 aset strategis IT governance, di mana aset jaringan ini mendukung koneksivitas dan juga integrasi sistem dengan berbagai instansi. Yang kedua, aset fisik berupa data center, perangkat keras, dan juga fasilitas pendukung layanan digital ini meliputi hak KIM, meliputi hak cipta, aplikasi, lisensi, perangkat lunak, dan juga inovasi digital. Yang keempat, ada asas hubungan yang diperkuat melalui kerjasama dengan pemerintahan, lembaga, dan juga mitra-mitra strategis. Dan yang kelima, ada aset manusia yang difokuskan kepada pengembangan kompetensi sumber daya manusia digital dan juga budaya inovasi. Dan yang terakhir, aset finansial yang digunakan untuk mendukung penuh investasi, pengelolaan, dan juga pemeliharaan teknologi informasi secara berkelanjutan di dalam organisasi. Kita masuk ke dalam sub selanjutnya yaitu sasaran KPPA berbasis prinsip SMART, di mana KPPA ini menetapkan sasaran digitalisasi dengan pendekatan SMART atau Specific, Measurable, Achievable, relevan, dan juga time bound, sehingga target yang dibuat ini lebih jelas dan juga dapat dievaluasi, di mana terdapat 4 sasaran utama yaitu digitalisasi layanan publik, peningkatan indeks SPBE, penguatan kompetensi SDM digital, dan juga implementasi tata kelola data yang terintegrasi, di mana setiap sasaran ini memiliki indikator pengukuran yang konkret, di mana misalnya presentasi layanan digital atau skor SPBE, jumlah SN yang bersertifikasi, dan juga jumlah dataset yang tervalidasi. Target yang disusun berdasarkan kemampuan organisasi serta selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional seperti SPBE dan juga Satu Data Indonesia, di mana seluruh sasaran ini memiliki batas waktu yang jelas sehingga memudahkan monitoring dan juga evaluasi kinerja secara berkala. Lalu kita masuk ke dalam indeks e-governance atau e-governance digital KPPPA di mana tingkat kematangan e-governance KPPA ini dapat diukur melalui 3 dimensi utama yaitu OSI atau Online Service Index, di mana kualitas layanan digital ini diuji. Ada yang kedua itu Telecommunication Infrastructure Index, di mana kesiapan infrastruktur teknologi ini diuji, dan juga HCI atau Human Capital Index, di mana kapasitas sumber daya manusia di dalamnya diuji dengan nilai masing-masing dimensi. OSI 0,72, TII 0,65, HCI 0,68 dengan hasil perhitungan menghasilkan indeks e-governance sebesar 0,6874, di mana nilai tersebut ini menempatkan KPPA pada kategori medium height yang menunjukkan transformasi digitalnya telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan, di mana kekuatan utama berada kepada aspek layanan digital, sedangkan aspek yang masih perlu diperkuat adalah infrastruktur komunikasi dalam organisasi. Kita masuk ke dalam sub governance arrangement matrix, di mana matriks ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan di pengambilan keputusan di lingkungan KPPA ini sebagian besar keputusan strategis masih didominasi oleh pola bisnis monarki, yaitu kewenangan yang berada kepada pimpinan tertinggi, contohnya seperti menteri dan juga pimpinan kementerian. Nah, pada aspek teknis, peran CEO, unit teknologi informasi, dan juga
tim arsitektur SPB ini cukup dominan dalam memberikan masukan dan juga menjalankan kebijakan. Terdapat pula pola di IT duopoly dan juga federal yang menunjukkan adanya kolaborasi antara pimpinan organisasi dan juga unit-unit dalam proses pengambilan keputusan, di mana pola ini menunjukkan bahwa tata kelola di KPPA ini tidak sepenuhnya tersentralisasi maupun desentralisasi, melainkan penggunaannya menggunakan pendekatan yang kolaboratif. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.